Mengerikan, muncul buyer lebih dari miliaran lot di saham Goto. Nah, bagaimana Pak Firman solusinya mengenai dari munculnya buyer mau beli 1 miliar lot ya, bukan rupiah, tapi miliar jumlah lotnya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana solusinya Pak Firman mengenai hal ini? Kita akan ungkap ya untuk kalian yang mungkin nyangkut terus nggak bisa dagang di saham Goto, dan kita akan ungkap siapa pelakunya yang memainkan dari saham Goto ini ya, untuk itu ya. Nah, topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini Bapak Ibu ya. Ini. Nah, ini. Ya. Goto telah menyiapkan anggaran senilai 3,2 triliun untuk buyback saham yang akan dilakukan paling lama 12 bulan setelah tanggal RUPS kemarin. Ya. Ini ya, banyak media yang mengabarkan bahwa Goto ini itu akan buyback. Ya. Nah, tapi ada hal yang terungkap Bapak Ibu ya, mengenai dari saham Goto ini. Kenapa kok ini kok belum diterbangkan, kok harganya rontok ke 50 ya, nggak bisa naik-naik. Kapan waktunya untuk terbang? Kita akan ungkap untuk kalian, dan kita akan ungkap apakah betul ada yang mau beli miliaran lot. Ada Bapak Ibu ya, kayak gitu. Nah, ini akan saya tampilkan Bapak Ibu ya. Ini. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nih. Ini itu saya foto di salah satu sekuritas saya. Itu pas waktu closing kemarin. Ya, closingnya kemarin itu di harga 52. Ya, ini muncul yang akan beli dari saham Goto. Ya. Ini ada 1, berapa ini nolnya berapa ini? Ada 9 ya. Ada 1 miliar. Tapi di sini offernya ada 1,3 miliar lot. Bukan rupiah ya Bapak Ibu ya. Kira-kira berapa sih Pak Firman nilainya? Nah, di sini itu keluar Bapak Ibu. Para market makernya mereka menyiapkan uang dari saham Goto itu berapa. Ya. Karena apa? Karena Goto ini tuh mau punya hajat, dia itu akan buyback. Jadi mereka itu ya setidaknya harus pungut barang dulu. Ya, seperti itu. Kita akan ungkap, kita akan bedah ya siapa pelakunya. Ya, broker apa sih Pak yang melakukan hal ini tuh? Ya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, saya tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya, seperti itu. Dan saya akan kasih solusi untuk kalian yang nyangkut di pucuk. Ya, yang nggak punya trading plan. Ya, jadi simak baik-baik ya video kali ini. Dan mohon maaf para subscriber saya yang menunggu konten ini ya dari sejak tadi malam ya, mohon maaf karena kami masih ngisi kelas ya, masih kelas di bulan Juni ya. Kita bahas dari jam setengah 8 sampai jam 10 nanti malam, enggak kecapean. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, pelakunya itu siapa Pak Firman. Nah, Bapak Ibu itu bisa dicek di sini kemarin. Siapa yang order beli ya? Di sini Bapak Ibu. MG itu mereka itu nada. Ya. Jadi ketika saham Goto ini itu closing, mereka itu dapatkan barang 14,6 juta lot. Ini volumenya ya. Terus juga ada KI 2,6 juta lot, YU 5,8 ya, dan ini yang pungut kemarin sore itu bandarnya atau market makernya, ini dia pakai akun sekuritas MG ya. Ini 14,6 juta lot, 2,1 dan ini 5,8. Ya, ini. Mereka ini pungut nih. Ini satu tim biasanya.
Mereka punya banyak akun sekuritas. Tapi ini dilakukan oleh oknum ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, yang buang barang itu siapa Pak Firman kemarin kok sampai turun ya, seperti itu. Ini Bapak Ibu yang dipakai untuk membantai para retail agar retail itu kena cut loss dan lain sebagainya ya, seperti itu. Ini ada PD, ZP dan juga DP ya Bapak Ibu ya, ini paling banyak. Jadi saham Goto ini itu turun ya, seperti itu. Nah, terus yang punya lapak dari saham Goto ini itu siapa Pak Firman untuk saat ini? Ya, di sini bahwa saham Goto itu turun terjadi pada bulan Desember ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kemungkinan itu belinya pas waktu lagi digoreng ya. Di sini ada sini palingan. Ya, atau enggak di sini. Ya, atau di sini. Ya. Nah, itu siapa Pak Firman? Nah, ini sudah kami lacak siapa pembelinya yang sudah punya barang di sini Bapak Ibu. Nah, ini lapaknya dari saham Goto yang sudah punya pegang barang itu adalah JP Morgan. Senilai berapa? 445,9 miliar. NI 343 miliar, SQ 197 miliar dan PD 186 miliar. Ya. Terus XC ini 132 miliar. Ini saya cari datanya sejak bulan Desember tahun 2023 pas lagi pucuk-pucuknya. Nah, ini yang pungut barang sampai bulan Januari. Mereka itu masih simpan barang. Nah, ini untuk rata-rata secara global ya. Tapi market makernya dapat di barang di berapa Pak Firman ya, paling di bawah. Ini secara global. Jadi kalau JP Morgan ini ya ada juga para retailnya ya. Nah, yang buang barang pelakunya itu siapa Pak Firman? Di sini ada ZP, XL, CC, TP, YU. Mereka buang barang ya, ZP ini 1T, XL 419 dan CC 299 miliar dan TP 216 miliar. Mereka yang punya barang ya, seperti itu. Pertanyaannya ya, kita bahas dari bandarnya dulu. Kenapa kok di sini Pak Firman kok bisa keluar? Sekuritas saya itu nggak bisa ngeluarin, itu pakai apa? Sudah saya katakan Bapak Ibu bahwa saya itu punya lebih dari satu sekuritas ya. Ini saya nggak nyebutkan di sini. Saya juga punya etika Bapak Ibu ya. Biar nanti Bapak Ibu bisa dicari sendiri atau ya bisa aja beri kepada saya. Ya, seperti itu. Nah, ini tuh muncul ya, kalau di punya saya itu muncul. Jadi ini pas waktu closing. Loh, kok closing muncul? Yang mana sih Pak? Ya Bapak Ibu nanti bisa dicek ya. Pukul jam 15.59 sampai jam 16.00. Ya. Nantinya Bapak Ibu dilihat aja cuman 1 menit. Ya, nggak ada 1 menitnya. Nah, ini tuh akan muncul. Nah, kalau punya di beberapa sekuritas kayak di Mira itu akan muncul. Ini dagang itu kayak cepat sekali. Ya, di sininya ya Bapak Ibu ya. Ini akan saya lihatkan. Nanti di sini akan kelihatan kenceng sekali. Kumpulkan. Ya. Kayak gini. Itu maksudnya apa sih Pak Firman? Nah, mereka itu adalah rolling biasanya. Ini oknum rolling. Ya. Siapa Pak pelakunya? Kadang ya oknum sekuritas, kadang ya MI ya, oknum ya Bapak Ibu ya. Dan juga ada beberapa retail juga yang melakukan hal tersebut, tapi retailnya ini ya bukan retail yang beli kecil, tapi ya retail yang besar. Ya, seperti itu. Nah, jadi mereka itu rolling di situ. Loh, emang rolling itu maksudnya apa Pak Firman? Ya, misal contoh saya punya barang di sekuritas A, saya akan pindahkan di sekuritas B. Nanti akan terjadi match-nya itu di akhir sesi. Ya. Akan keluar tuh di situ. Nah, secara total keseluruhan ya di sini Bapak Ibu ya, ada berapa? Tadi itu ada berapa ini? 1,0 miliar lot ya Bapak Ibu ya. Mereka siap nadah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang nggak punya trading plan, yang terkena psikologis, ini sudah ditadah. Yuk silahkan yang mau jualan, monggo. Nah,
Inilah kenapa kok dari saham GoTo itu nggak terbang. Nah ini nggak boleh terbang dulu. Ini sudah dijaga, ini rapi sekali nih ya. 3 2 2 2 1 1 ini rapi sekali. Nah ini juga di 53 kemarin itu ya diganjel sekitar 1,3 miliar lot. Ya, ngeri ya. Nah, wah ini kalau misalkan nih kadang psikologis kalian itu akan terkena kayak gini. Wah ini bakalan kena FCN nih Pak. Ini bakalan ke 1 rupiah. Ya, ya kayak gitu ya. Asumsi di apa namanya di luar itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, apalagi buzzer meme ini juga banyak nih, banyak sekali yang pinter sekali ya. Bapak Ibu bisa tanya sama mereka. Ya, nah yang terkena korbannya itu siapa Pak Firman? Biasanya satu retail yang mereka nggak tahu manajemen resiko. Yang kedua mereka itu FOMO. Yang ketiga mereka itu bingung mau untuk trading, swing, invest atau untuk day trading. Jadi mereka itu beli ya ngawang. Jadi cuman FOMO. Ya. Loh kenapa kalau Pak Firman bahas dari saham GoTo? Karena permintaan ya dari beberapa subscriber saya yang ada 13,5 ribu orang seluruh Indonesia ini menonton dari sini. Ya, buzzer saya ada berapa? Silakan bisa dihitung dan yang like dan viewersnya bisa dihitung. Banyakan yang mana? Ya, seperti itu. Nah, tapi tetap saya ini untuk mengedukasi karena problemnya ini dari saham GoTo, saya akan bahas dari saham GoTo dulu. Nah, saya katakan disclaimer Bapak Ibu ini untuk menambah wawasan untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, seperti itu. Nah, saya akan menjawab dari ini akan apakah masuk ke dalam ke FCN Pak Firman? Jawabannya adalah nggak mungkin. Loh, apa statement Pak Firman kenapa kok GoTo ini nggak mungkin? Ya, satu, GoTo itu pernah terjadi kayak gini Bapak Ibu. Ya, pas zamannya suspend, ya seperti itu. Nah, jadi GoTo itu pada di harga 387 sampai ke harga 78 ini pada tahun 2022. Saya juga memperhatikan hal itu. Ya. Tapi pertanyaannya GoTo itu nggak disuspend. Nah, kena lagi. Kenapa Pak Firman? Karena ini adalah sesuatu yang wajar. Wajarnya kenapa? Karena GoTo itu ada isu rumor bahwa seri orang-orang yang pegang seri B itu dia akan jualan. Jadi semua panic selling semua. Ya, panic selling. Tapi ini nggak disuspend Bapak Ibu. Nah, makanya itulah yang menjadi riset saya selama berapa? Tahun 2022 sampai tahun ini. Dan ini itu konten itu adalah menjadi royalti untuk Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa dipertimbangkan untuk buy atau sell. Ya, seperti itu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Oh, ini kok ini kok saya tanyakan itu kok GoTo kok nggak disuspend ya? Padahal saham-saham yang lain kena ARB itu disuspend. Ini kok kena ARB berjilid kenapa nggak ada disuspend? Ini real. Ya, nggak masuk di kategori notifikasi X seperti itu. Ya. Nah, kalau yang masuk di FC itu masuk kategori saham X, kenapa? Karena mereka itu pergerakan itu nggak wajar, nggak ada konfirmasi, nggak ada berita apapun, nggak ada. Jadi kegerakan itu ya nggak wajar, seperti itu. Nah, kalau GoTo kan wajar, dia melakukan mau akan buyback, dia akan memberitakan seperti itu. Terus dia akan membuka gemboknya, ya. Bikin berita seperti itu, ini panic selling real, kepanikan yang ada di pasar, ya seperti itu. Ya, titik. Nah, terkait dari saham GoTo ini, ya melihat dari situ, kenapa kok nggak digeprek saja Pak Firman? Ya, padahal kan di sini, ya Bapak Ibu ya, ini kan jumlah lotnya ini banyak Bapak Ibu. Kenapa nggak digeprek ke 50? Jadi dijaga seperti itu. Nah, jadi ini adalah peran market maker itu untuk menjaga psikologis. Ya, silahkan ya Bapak Ibu. Ini sebagai catatan ya. Investor retail atau pemula itu yang terjadi di Indonesia itu saling adu domba biasanya. Yang sukanya trading itu menghina yang invest.
Yang invest itu menghina yang day trading. Seperti ini. Seperti itu ya. Kok bisa Pak Firman? Ya biasanya kayak gini, kalau kita itu biasa cuan, itu nanti menghina, wah kita ngantri kayak gitu, wah jadi tenggelam nanti kayak gitu, kena lagi, korbannya siapa? Mereka para pemula. Ya, kayak gitu. Itu yang scalper itu menghina yang untuk investasi. Yang investasi juga menghina yang sukanya scalpingan. Wah saya nggak mau dapat uang receh. Ya kayak gitu. Nah itulah menjadi propaganda. Makanya buzzernya Mimin ini tuh ya berbagai macam karakter. Ya kenapa kok saya membahasnya dari saham GoTo? Permintaan, jumlah permintaan yang emiten yang masih viral ini ya minta yang dibahas ini dari saham GoTo. Ya bukan untuk nyarankan jual atau beli. Ya seperti itu Bapak Ibu. Ya ini ya. Ini kalau misalnya digeprek 50 ini bisa. Nah, inilah untuk menjadi pertimbangan. Kalau kalian itu tujuannya itu untuk scalping atau day trading, ya silakan untuk di-cut. Kenapa kok di-cut Pak Firman? Nanti kalian itu dananya itu nggak bisa berputar. Ya, nggak bisa untuk ditradingkan. Ya, tapi kalau kalian itu tujuannya untuk investasi, ya, uang dingin, bukan uang panas, ya no problem, ini masih tumbuh. Emangnya nggak takut Pak Firman? Ini kan jumlah saham yang beredar kan cuman Rp1 harganya. Ya. Nah, kalau saya sarankan itu kalau Bapak Ibu itu masuk yang bagus kalau untuk investasi. Ya, kalau yang sudah nyangkut bagaimana Pak Firman? Biarin aja, nanti biarkan orang yang berdagang di saham GoTo ini yang jumlah uangnya segini Bapak Ibu ya, nanti biarkan memainkan peran mereka di market. Kira-kira berapa sih Pak Firman modalnya ini tuh? Ya ada 1,0 miliar itu berapa uang mereka? Ya kita akan cek untuk kalian nih Bapak Ibu ya sebagai edukasi. Nah berapa uang mereka? Bandarnya itu berapa? Buy order. Sorry ya, ini kita akan untuk kalian ya Bapak Ibu ya, kira-kira berapa sekitar itu ya. Nah GoTo di harga tadi berapa, 53 ya, 53 uangnya ada. Kalau kita mau beli itu sekitar 1,9 miliar ya, 9 lot. Nah kayak gini ya, berapa? 5,7 T ya Bapak Ibu ya, 5,7 sekitar 6. Yang biasa saya katakan Bapak Ibu, para market maker yang dagang di saham GoTo itu minimal mereka harus punya uang cash ya, itu 10T, 5-10T market maker kalau mau dagang di saham ya. Nah, kenapa kok mereka tertarik mengenai dari saham GoTo ini Pak Firman? Di sini Bapak Ibu, kalau mereka itu netting jualan dagang dari saham GoTo dalam satu hari, mereka akan pungut ya sekitar 157 miliar dalam satu hari. Bisnis apa gitu Pak? Jadi pasar modal. Loh kenapa kok tertarik dari saham GoTo? Karena jumlah investornya itu banyak dari saham GoTo, volumenya juga tebel-tebel. Makanya saham GoTo ini tuh masuk di kategori LQ45, yang mana di situ saham itu liquid, pasarnya liquid. Ya, karena nilai transaksinya di atas 50 miliar. Ya, ini akan dijadikan rekomendasi kepada investor kakap. Kayak siapa Pak Firman? Ya, kayak ini Bapak Ibu. Ya. Nih. Saya akan perlihatkan Bapak Ibu. Nah, kayak JP Morgan ya. Terus AK dan lain sebagainya ya seperti itu. Nah, di sini yang akan direkomendasikan kepada investor kakap atau sebuah institusi. Ya, ini lihat ya, dalam bulan Juni saja institusinya siapa yang masuk? Ya, ini AK ini masuk 27 juta lot. YU 44 juta lot. Wah. Jadi mindset para investor retail sama investor kakap itu berbeda. Investor retail ada yang sukanya day trading, ada yang swing, ada yang invest. Pak Firman yang mana? Saya melakukan itu semua. Titik. Ya, kita akan bahas ini. Nanti nanti kita akan ungkap bagaimana solusinya ketika kita itu nyangkut Pak Firman.
Ya, seperti itu. Ya. Itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira di balik layar kayak JP Morgan itu ruangannya seperti apa Pak Firman? Nah, kayak gini Bapak Ibu saya akan perlihatkan ya. Trading room JP Morgan. Nah, nih. Nah, gini Bapak Ibu. Ruangannya JP Morgan nih. Oh, kayak gini. Ini ruangannya. Nah, di sini. Nah, jadi mereka ini tuh sebuah trader institusi. Trader institusi itu mereka kelola dari beberapa trader yang profesional. Jadi mereka itu biasanya itu para akademisi, terus dari apa namanya para keuangan ya, stasi keuangan dalam mereka itu dikumpulkan di sini. Apakah mereka itu cuman beli di saham GoTo? Enggak, seluruh dunia. Tapi ya di situ Bapak Ibu, kalau investor kakap dagang dari saham GoTo minimal itu ya 10T. Kenapa? Liquid, banyak sekali. Ya. Seperti itu. Nah, di sini. Nah, mereka komunikasinya itu enggak geger Bapak Ibu, apa ribut. Wah, ini makan sini enggak. Mereka itu pakai yang namanya kode Da Vinci. Apa itu Pak Firman? Kode yang diciptakan oleh beberapa trader, ya trader satu timnya ya. Kayak gini Bapak Ibu kode Da Vinci ini. 442112. Ya, terus ini 22 ya. Jadi mereka itu masih komunikasi. Jadi komunikasi kalau angka 4 itu maksudnya mau narik atau apa, 111 berjejer itu maksudnya untuk apa ya, kayak gitu. Mereka itu yang tahu. Wait, itu curang dong Pak Firman. Enggak curang Bapak Ibu, itu adalah strategi dagang. Ya. Strategi dagang. Kalau dulu Bapak Ibu, strategi dagangnya ya apa namanya? Ngeri lagi. Kalau sebelum adanya alat teknologi seperti ini. Tapi kalau sekarang itu ya cuman kayak gini aja. Bro, jangan naikkan dulu. Saya pengen masukkan barang. Nettingnya berapa? Sudah retail ini dikasih saja di situ di 50. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Silahkan. Nah, mereka sudah nyiapkan 1T. Nah, mau masuk ada 6T Pak Firman. Ini transaksinya cuman berapa? Mereka baru sehari ini pukul siang saja setengah 12. Mereka cuman dapatkan barang cuman 30 juta lot. Senilai berapa? 157 miliar. Berarti kan masih lama. Ya, jadi nanti Bapak Ibu dipertimbangkan punya trading plan. Makanya alumni kami yang di kelas itu ya, mereka sekarang sudah punya wawasan. Ya, jadi sebelum masuk di kelas saya itu banyak yang loss. Ya. Berdarah-darah, Pak Firman, saya nyangkut, saya sudah rugi. Ada yang dari 1 juta rupiah sampai miliaran. Ya. Kalau di total jumlah yang masuk di kelas saya itu uangnya di atas 150 miliar. Wah, jadi bandar dong Pak Firman. Ya, begitulah Bapak Ibu. Ya, tapi saya di sini fair, nggak menyarankan untuk beli ya atau menggoreng dari saham, nggak. Jadi mereka tak ajari ilmunya. Nanti silahkan mau jadi bandar kek, mau ngegoreng kek, silahkan. Ya, karena untuk apa namanya tujuan saya itu biar para retail ini itu punya wawasan. Nah, kenapa kok saya membahas dari saham GoTo? Jumlah permintaan dari orang-orang yang nyangkut dari saham GoTo ini banyak sekali. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada juga yang bertanya kayak gini, ya, Pak Firman, itu kan saham GoTo ini tuh pemegang apa namanya, publiknya itu banyak. Lo ketawa Pak Firman, ya, seperti itu. Ada yang mengatakan seperti ini publiknya itu sudah punya barang, ya, saham yang beredar ini sekitar berapa ini? 856 miliar. Ya. Ini jumlah yang di publik, ya. Ini jumlah saham yang beredar kayak gini ya, 556 miliar ya Bapak Ibu ya. Padahal tadi Bapak Ibu crossing aja berapa itu lotnya? Ya. Besar ya Bapak Ibu ya. Nih kalau saya salah dikoreksi ya Bapak Ibu ya.
Besar ya Bapak Ibu ya, kayak gini. Nah, pertanyaannya, apakah ini real investor retail semua? Loh, kenapa kok ketawa, Bang? Pusing nih saya Pak Firman. Ya. Ya, jadi yang terjadi untuk publik itu yang sekarang itu ya kadang friendly mereka. Ya. Jadi ya di orang-orang yang di balik layar itu untuk membeli dari saham GoTo. Nah, kalau yang real Bapak Ibu itu yang kayak apa sih Pak Firman? Nah, dari saham GoTo itu, saham GoTo ini itu ya, ini transaksinya liquid. Yang beli seperti ini Bapak Ibu. Ada nggak Pak Firman saham yang di publiknya itu benar-benar kosong, benar-benar real publik? Ada. Ini salah satu contohnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Wah, ini sepi Bapak Ibu. Ya, di sini. Wah, nggak ada volumenya seperti itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ya praktek FCA. Terus apa lagi? Ya volumenya yang rame sekarang, nah brand. Dia masuk FCA, kenapa? Ya ini transaksinya. Volume tipis ini digoreng sama bandar. Nah, kalau dari saham GoTo volumenya tebal. Ini transaksinya hidup. Ya. Seperti itu Bapak. Nah, kapan Pak ini digorengnya saham GoTo ini diterbangkan kembali? Ya. Kayak gitu. Nah, tadi ya sudah keluar ya modal para bandar ya yang ada di saham GoTo yang punya lapak itu tadi keluar segitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dipertimbangkan yang tujuannya untuk day trading atau yang scalping atau yang untuk swing, batasi resiko, di cut loss, silahkan ya. Nah, kalau yang untuk investasi yang pakai dana dingin seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya saya itu diversifikasi ya. Saya punya beberapa akun sekuritas ya. Nah, gunanya untuk seperti itu Bapak Ibu. Di GoTo ini saya trading iya, swing juga iya, scalping juga iya, investasi juga iya ya. Jadi dana yang saya kelola itu misalkan 1M, ya saya nggak masukkan untuk investasi dari saham GoTo, enggak, saya bagi-bagi ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, inilah apa namanya problematika dari saham GoTo ini yang sangat kontroversi. Nah, kalau market maker jualan barang ya dari saham GoTo ini tuh kenapa kok mereka lama ya? Karena mereka masuknya gede ya, average ya, jadi buang barang itu lama. Nah, kenapa kok dari saham GoTo itu enggak ARB ya? Paling enggak penurunannya itu cuman beberapa titik kayak gitu ya. Harus secara realistis Bapak Ibu. Ini yang profesional ya. Jadi enggak di ARB kan ya. Jadi ada apa namanya? Ada batasannya. Nah, kalau misalkan ARB berjilid-jilid atau naik arah berjilid-jilid, wah ini enggak wajar, ini masih pasti akan dikendalikan. Nanti emiten ini akan masuk di FCA. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini keluar nih ya 50.000. Ini market makernya. Nah, kalau dagang kayak gini ya, seperti itu. Nah, makanya dalam kurun waktu 7 bulan mereka itu jualan ya. Setelah mereka itu proyeknya itu dinaikkan ke atas, pasti kalian itu naik ketika waktu di sini ya, seperti itu. Nah, tahun kemarin juga sama Bapak Ibu ya. Di sini problemnya itu banyak sekali dari saham GoTo. Dari berita, media massa, orang yang punya kepentingan, nah ini diturunkan, jebret sampai ke sini. Ya, tapi mereka itu masuk ini. Ya. Habis itu digoreng, dret. Setelah digoreng, banyak retail yang masuk, jebret, landing lagi. Ya, seperti itu. Oke, mekanisme seperti itu. Nah, ini ke depan untuk investasi bagaimana Pak Firman ya? Saya juga masuk dari investasi, tapi saya nggak mengajak kalian untuk jual atau beli ya Bapak Ibu ya. Ini tergantung kalian. Kenapa kok saya bahas dari saham GoTo? Karena permintaan untuk yang membahas dari konten saham GoTo ini banyak sekali. Solusinya bagaimana Pak Firman? Nah, kayak gini Bapak Ibu. Solusinya ya. Nih, bagi kalian yang nyangkut
Nah, saya juga dulu pernah nyangkut ya dari emiten lain ya Bapak Ibu ya. Nah, gini Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu manajemen resiko. Risk management. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa akun sekuritas kita, variabelnya 6 ya. Kalau praktekan 6. Kalau saya itu lebih dari 1. Ya. Kita punya aset berapa? Misalkan berapa? 1M. Enggak 100 juta aja ya Bapak Ibu ya. Biar mudeng. 100 juta. Nah, kayak gini. Jadi, setelah saya asal-asalan dulu, ya pas waktu tahun 2016, tahun 2017, saya kenal dunia pasar modal di S1. Jadi saya ngasal, jadi saya langsung all in di sini pakai akun YP. Contoh ya seperti itu. All in jebret. Habis itu ketika nyangkut saya nggak bisa gerak. Ketika Ketika pengen trading, wah asal-asalan kayak gitu. Gagal, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya masih bangkit lagi. Kenapa? Itu adalah sebuah pembelajaran bagi saya yang harus saya evaluasi. Makanya studi saya itu lanjut dari S1, S2 dan sekarang ini masih di S3. Untuk S3 ngapain Pak Firman? Untuk mencari novelty. Ya, novel itu yang kayak apa ya? Kayak gini Bapak Ibu, ada problem, kasus, ya ini saya kasih solusinya untuk Bapak Ibu sebagai pertimbangan nantinya ilmu yang sekarang ini. Ya, seperti itu. Nah, balik ke laptop. Nah, biasanya saya itu kayak gini Bapak Ibu. Ya, jadi karakter investor itu ada berbagai macam. Investasi, invest ya. Day trading, swing, dan juga scalping. Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu ini. Ya, ini itu apa sih Pak Firman? Ya. Ini itu adalah teknik investasi. Teknik dagang. Ya. Sebutnya itu day trading. Nah, kita akan pecah kayak gini. Saya punya uang 100 juta misalkan. Jadi sebelum pembelian itu saya bikin akun dulu, saya pecah dulu. Ini mau dibagi berapa? Bebas Bapak Ibu. Mau 25 juta boleh ya. Oke, 25 juta. Oke ya. 25 juta masing-masing. Ini risk management Bapak Ibu harus tahu dulu. Jangan di all in. Nah, ini problemnya masyarakat sekarang itu tuh di all in. Pakai akun sekuritas saja. Solusinya bagaimana Pak? Dipecah saja. Nah, inilah ini juga hasil riset saya selama 10 tahun. Nah, terus bagaimana Pak Firman mengenai kalau ketemu saham di Indonesia ini? Makanya untuk saya pribadi itu saya nggak main di saham Goto saja. Kalau kalian nggak percaya, tanya sama alumni saya. Trading saya selalu untung, invest juga selalu untung, yang untuk trading juga selalu untung. Tapi histori saya dicek dulu. Saya dulu juga kebantai juga, tapi masih bisa bangun. Nah, sekarang saya tertata. Nah, jadi kayak gini Bapak Ibu. Ini dibagi rata boleh. Kalau misalkan untuk investasi 60%, 60% boleh. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu biasanya kalau saya pribadi itu ada banyak sekuritas ya. Ini YP ini saya jadikan untuk day trading. Ini juga ya, misalkan di Morgan saya day trade. AT aset terus untuk invest. Ya, YO juga untuk invest, misalkan seperti itu. CC untuk swing. Ya. Ini juga untuk swing misalkan. Kalau enggak AK untuk saya scalping dah. Nah, ini Bapak Ibu harus bisa dicermati dulu risk management. Ya gini. Nah, ini saya sudah bagi dulu Bapak Ibu, swing berapa, invest 25 juta, 25 misalnya gini ya. Kalau kita pakai bosnya 100 juta. Kalau 1M juga mengikuti juga seperti itu. Ya, di sini. Nah, prakteknya bagaimana Pak Firman ya? Lempar-lemparan barang. Ya, sama juga kayak bandar. Bandar itu seperti ini Bapak Ibu. Punya akun beberapa sekuritas, ya bebas mau keluar masuk bebas. Ya, ngegoreng, membanding harga, menurunkan barang.
kalau mau menggoreng saham mereka harus punya dapat barang dulu. Setelah mereka sudah dapat barang, biasanya akan digoreng pakai akun margin. Otomatis harganya itu akan naik. Karena apa? Retail itu nggak punya barang, ya mereka itu ngegoreng. Ya, ini kadang sekarang yang terjadi pada tahun 2024, sekarang market makernya canggih. Mereka itu pakai akun sekuritas retail. Wah, keren lagi kan? Ya, kayak gini. Oke, prakteknya Pak Firman. Ya, jadi kalau misalkan day trading, misalkan nih ya, GoTo ini itu turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, saya itu main dulu, keluar masuk, untung Bapak Ibu. Ya. YP sama BK misalkan saya untuk pakaikan day trading. Ya, porsinya berapa? Ya jumlah ini 25 juta. Ya, untuk day trading. Invest juga sama 25 juta. Swing berapa? Ya ini. Untuk scalping ya 25 juta. Jadi sudah dibagi dulu. Ya. Masalahnya orang-orang yang masuk di dunia saham ini itu nggak tahu arah. Mau tradingnya juga bingung, tujuannya trading tapi akhirnya dijadikan untuk investasi, tujuan investasi jadi trading, ya trading dadakan seperti itu. Ya, ini saya akan jelaskan pelan-pelan karena subscriber saya itu usianya 30 tahun ke atas, generasi kolonial, ya Bapak Ibu ya. Kalau saya milenial, ada Gen Z seperti ini, ya. Nah, kalau misalkan saya tadi itu salah satu di saham GoTo itu untuk invest ya, ini kalau misalkan pot saya 100 juta ya, tapi ya sudah lebih ya Bapak Ibu. Ini saya cuma nyangkutnya ya 2 juta. 5 juta ya total dari invest. Nah, 25 juta ini saya bagi 2 akun. Seperti itu Bapak Ibu. Apa nggak ribet nggak Pak Firman ya? Dulu memang ribet. Tapi ada hikmahnya. Jadi saya setiap hari itu ya cuan terus. Kalau ada sudah tertata kayak gini, risk management sudah tertata, aman Bapak Ibu. Ya. Nah, terus Pak Iman, ini nyangkut. Ya, nyangkut Bapak Ibu. Misalkan nyangkut ya, jebret nggak bisa keluar, nggak apa-apa. Saya ini di saham itu bukan untuk main-main, tapi untuk berbisnis. Titik. Bisnis itu bagaimana? Risk management resikonya itu sudah tertata. Sama juga dengan GoTo. GoTo itu produknya bukan Tokopedia, tapi ya kayak gini Bapak Ibu, dipecah juga sektor bisnisnya. Nah, ini afiliasi ini gunanya untuk apa sih Pak Firman? Mereka itu ya untuk risk management. Nah, risk management itu saya dapatkan di S2 dulu. Ya, setelah gagal di S1 loss banyak puluhan juta, ratusan juta, ya kayak gitu. Nah, ini ketemu informasinya seperti itu. Nah, misalkan saya ini nyangkut ya, saya kan nyangkutnya cuman ini. Berapa persen? Cuman 25%. Enggak 100% saya nyangkut dana saya. Karena yang untuk swing trading dan scalping ini ya saya keluar masuk. Apakah ini nanti akan menutup dari invest? Tutup Bapak Ibu. Nah, makanya ini Bapak Ibu harus pinter juga mengenai hal ini. Ya, kalau misalkan rugi, saya ruginya nggak 100%. Titik. Saya hanya ruginya dari porsi yang sudah saya siapkan untuk dagang atau untuk perang. Nah, makanya saya itu bisa ketawa-ketawa dan lain sebagainya, kepanikan para pemula ya yang ikut dan lain sebagainya seperti itu Bapak Ibu. Saya bukan menghina Bapak Ibu, tapi ini kita sharing ya Bapak Ibu ya. Semoga channel itu bisa bermanfaat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ini prakteknya. Nah, terus bagaimana caranya kalau misalkan kita nyangkut Pak Firman? Apakah kita itu di ini Pak Firman di cut ya atau gimana? Saya ini nyangkut Bapak Ibu semuanya, pengen masuk lagi atau kok saya akan freeze? Jangan. Bikin akun yang terbaru. Ya. Nanti dari situ Bapak Ibu bisa untuk kontra, sistemnya itu adalah kontra. Ini istilah barunya itu adalah kontra. Kontra itu apa? Jadi ya kayak gini Bapak Ibu, apa namanya? Ketika kita nyangkut, kita bikin akun lagi di situ untuk nanti kita cut. Ya. Kontra. Kita tadi bikin misalkan YP ya, akunnya cuma YP saja Pak Firman ya. Nanti bikin yang
akun sekuritas lain boleh, atau di YP lagi juga boleh. Karena untuk di sekuritas itu ada ada 4 macam RDN. Ya, RDN reguler yang Bapak Ibu biasa lakukan, RDN syariah, margin, dan juga RDN day trading. Ya, boleh pakai YP semua juga boleh. Nah, nanti Bapak Ibu itu jangan di cut, ini boleh kayak gini solusinya. Ini juga dilakukan oleh para beberapa market maker atau istilahnya bandar itu. Ya. Sistemnya namanya kontra. Ya. 40 menit. Oke, terus bagaimana Pak Firman? Ini nyangkut kayak gini ya. Ini dimasukkan saja di sini. Nah, ini nanti Bapak Ibu di saham GoTo ini tuh jangan di average, tapi dijadikan untuk trading. Ya, seperti itu. Ini untung masuk 51 keluar 52, masuk 51 keluar di 52, atau masuk di 51 keluar di 54. Konsisten, cuan bungkus, cuan bungkus, cuan bungkus, cuan bungkus. Alhasil nanti akan ini itu akan berkembang dananya. Ya, di situ Bapak Ibu. Ya, kita masih punya uang lagi Pak. Apakah saya akan average? Kalau di average Bapak Ibu, ya nanti Bapak Ibu misalkan nyangkut di saham GoTo ini di harga berapa? 500. Ada enggak 400 lah, kejem. Enggak lah ya, paling kalian di bawah 400 seperti itu. Ya. Itu di kontra. Kontranya bagaimana Pak Firman? Ya kayak gini ya. Misalkan nyangkut ada 600 juta. Ya. Nah, ini kalau orang kalian itu masuk 600 juta, pasti kalian itu sumber dana pendapatan itu enggak di sini. Pasti ada dana lain. Ya, buka aja akun sekuritas yang baru ya. Makanya silakan bisa japri yang terbaik, yang enak dari beberapa aset itu yang apa, silakan bisa japri ya Bapak Ibu ya. Gitu. Fee sekuritas yang paling murah itu ada. Kayak gini. Saya mau masuk ini pakai akun apa? YP atau Ajaib dan lain boleh lah kayak gitu. Ini nyangkut di sini. 600 juta atau ya 7M. Ada. Ya. Nah, ini Bapak Ibu dimasuk saja di sini ya. Masuk. Misalkan mau dipakai beli di saham GoTo juga boleh. Ya, atau di saham BBRI juga boleh. Nah, tapi untuk strateginya trading, swing atau invest boleh. Ini untung Bapak Ibu, misalkan untung semua. Untung berapa persen? Nah, kita untung di sini. Kita misalkan untung ya di YP dengan modal 20 juta yang tadi kita gunakan sebagai untuk trading atau untuk swing tekniknya ya. Ini untung, misalkan dalam satu hari untung ya 1 juta atau enggak ya 500.000. Atau enggak yang di sini ya untuk swing ya kadang ya untung 5 juta. Ya kayak gitu. Kita untung Bapak, tapi di akun beda. Cuman bungkus, konsisten aja. Habis itu yang ini bagaimana? Ya. Ini di-cut. Di-cutnya apakah 100%? Jangan. Nah, di-cut sesuai keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan seperti ini. Ini adalah sistem kontra. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Mudah nggak Pak Firman? Ini saya jelaskan kayak ini 2 jam. Ini saya ya persingkat seperti itu. Nah, makanya saya bikin kelas akademi itu bukan inisiatif dari saya Bapak Ibu, tapi dari beberapa subscriber kami. Pak, bikin kelas Pak, saya diajari Pak. Ya kayak gitu. Akhirnya banyak tuh yang masuk kayak gitu ya. Setelah saya hitung-hitung semuanya ya waduh, ini yang masuk kelas saya ya asetnya total itu ya lebih dari 150 miliar ya bisa ngegoreng. Ya seperti itu. Ini nanti di-cut Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu evaluasi lagi, nanti bisa masuk yang saham-saham yang bagus, yang dia bagi dividen kayak BBRI, ya, Telkom dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu boleh di situ. Untung ini di-cut. Nah, ini juga dilakukan oleh beberapa bandar atau institusi. Ya, makanya mereka itu banyak beberapa akun. Nah, tekniknya baru berkembang Bapak Ibu. Nah, kalau saya bahas di sini lama nanti. Ini AdSense saya banyak nanti. Menarik nggak Bapak Ibu? Ya. Bagaimana Pak solusinya ya? Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya di saham GoTo ini saya juga praktekkan untuk swing, invest dan juga trading. Apakah main di saham GoTo saja Pak Firman? Enggak. Ya. Saya pilih-pilih ya, mana yang saham untuk trading, mana yang untuk swing, mana yang untuk invest, mana yang untuk scalpingan. Jadi Bapak Ibu jangan dipukul rata.
Seperti itu. Nah, sepertilah Bapak Ibu. Kalau misalkan saham GoTo ini ke 50 dan lain sebagainya, no problem Bapak Ibu. Saya kan sudah diversifikasi sebelumnya ini. Karena dulu saya punya histori dikeprek saham yang busuk. Kalau dari saham GoTo ini masih optimis saya. Kenapa? Nih. Finansialnya dia berkembang, titik. Laporan keuangannya berkembang ya. Kalau kalian itu lebih ke keuangan, ya fundamental dari keuangan, nah di sini. Ya. Nah, ini peran mereka itu berbeda antara antara perusahaan dan juga harga saham. Ini nggak ada korelasinya. Ya. Jadi kalau misalkan untuk menaikkan harga barang dan menurunkan harga barang itu adalah mereka adalah para big money, orang-orang yang punya kepentingan. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga likuiditas pasar. Ya, ini sebenarnya kalau misalkan di base ini kan bisa dimakan. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, semoga channel ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Begitulah untuk saya bahas ya. Nah, kita ke strateginya Bapak Ibu ya. Yang sukanya untuk swing ya, ini digeprek nih ya, dari saham GoTo ini digeprek nih ya di 51 ini, tapi kok gak geprek-geprek ya. Silakan Bapak Ibu tunggu di harga 51 yang untuk trading, nanti bisa jualan di harga 52 atau enggak ya di 54. Stop lossnya di harga 50 untuk yang trading ya. Kalau untuk invest Pak Firman yang sudah tertata, risk management sudah tertata, kalian itu masih yang dipakai dan itu adalah dana dingin ya, bukan dana panas ya, no problem, bisa dicicil saja di 50 ya, kayak gitu, nggak perlu khawatir ya, karena volume itu tebel. Apakah saham GoTo ini itu dia akan masuk FCA? Menurut saya itu sulit ya, seperti itu. Nah, yang pasti ya emiten itu dia mau buyback sahamnya ya, sudah dikatakan ya, sudah rilis laporan keuangan seperti ini ya, seperti ini Bapak Ibu. Dia jadi akan buyback senilai 32,2 triliun dalam kurun waktu 12 bulan. Ya, makanya kayak market maker tadi itu sudah mempersiapkan juga menjaga pasar dulu. Jadi gunanya untuk apa Pak Firman? Ya retail ini itu biar cut loss dan lain sebagainya, untuk mempertimbangkan ya silakan dikasih harga ini. Nah, ini mentalnya juga kenceng ya, yang apabila nyangkut lama atau puluhan juta, ratusan juta atau miliaran kayak gini Bapak Ibu. Ya. Ini. Nah, mayoritas ya problemnya itu orang-orang yang masuk di kelas kami itu setelah dia sudah berhasil, saya sarankan untuk mengajari tetangganya, kerabatnya dan lain sebagainya untuk investasi atau dagang di pasar modal. Mereka itu nggak mau. Kenapa? Saya sulit untuk menjelaskan Pak Firman ya. Saya jelaskan bingung, nggak ngerti dunia pasar modal, malah spekulasi, malah dikatakan judi, mereka jadi tantangannya. Nah, kalau saya sendiri bagaimana ya, ini kalau yang pengen belajar untuk kalian ya silahkan bisa masuk di sini, saya kasih tuh ya, seperti itu. Bagaimana cara masuknya Pak Firman ya, seperti itu. Ya, kita ke strateginya dulu. Oke. Tadi ya untuk yang scalpingan ya, yang untuk swing bagaimana ya, kayak gitu Pak Ibu. Swing nanti jual di sini atau di sini di 56. Ya cut loss nggak Pak Firman kalau swing atau trading? Ya cut loss. Kalau investasi ya tujuan kan investasi itu lama, 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun atau beberapa tahun ya. Ya bebas nanti jualan di mana. Kalau investasi ya setinggi mungkin lah. Ya, seperti itu. Cuan bungkus tiktokan, kalian bisa lepas tuh yang nyangkut dan lain sebagainya, seperti itu ya, kayak gitu Bapak Ibu ya. Silahkan bisa masuk yang tujuan investasi sama swing trading, main cepat aja tiktokan, masuk di berapa ini, di 51, nanti jual di 52 atau enggak di 53, stop loss di 50 ya. Ini dikasih wilayah sama bandar ya, seperti itu ya. Oke, kita bagaimana Pak Firman untuk masuk di kelas Pak Firman? Silakan Bapak Ibu bisa dihubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Dan ini kalau kalian pengen ngetik atau enggak dikunjungi Instagram atau TikTok saya, boleh ya, seperti ini. Untuk kalian yang nunggu 1 tahun yang kemarin yang pengen masuk di kelas kami, mohon maaf ya, ini Bapak Ibu ya, yang saya katakan saya nggak inisiatif bikin kelas, tapi ini dari sini ya, dari Faisal bikin grup atau Telegram Pak, ini ya banyak sekali. Ikut Bang kalau mau bikin grup nih, banyak sekali ya.
Mohon maaf ya, Bapak Ibu baru bikin grup ya, kelas ya. Seperti itu. Kita baru bikin grup sekitar 7 bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman ya? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu atau di kelas kami. Setelah kita sudah memberikan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Dan ini hasil kinerja tim kami ya selama 7 bulan ya. Ini setiap hari itu di bulan Mei kemarin lagi bonjos-bonjosnya, kita rekomendasi ada 48 stok yang terdiri dari profitnya ada 35, holdnya 2, stop lossnya 11. Jadi win rate-nya sekitar 73%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya ya, seperti itu. Bagaimana cara gabungnya Pak Firman? Bapak Ibu tinggal diklik saja nih trading saham, klik. Habis itu nanti akan keluar menu seperti ini ya. Nanti di sini ada tulisan tombol gabung. Ya, ini kalau yang ada di YouTube Bapak Ibu ya. Klik tombol gabung, nanti Bapak Ibu tinggal pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak rekomendasi pasti cuan. Ya, seperti itu. Nah, kalau traktir kopi level 3, level 1 itu apa Firman? Ketika kita itu masih live streaming seperti ini tuh, Bapak Ibu itu bisa komentar, Pak, ini saham ini bahas dong Pak, kayak gitu. Itu aja sih. Ya, tapi enggak ada rekomendasinya. Tapi saran saya masuk di rekomendasi saham ini. Ya. Nah, itu yang tadi Bapak Ibu ya, yang dapat rekomendasi saham itu. Nah, itu yang cuma rekomendasi saja. Pak Firman, saya kesulitan untuk masuk di grup YouTube. Nah, kita juga ada inovasi terbaru Bapak Ibu. Silahkan deskripsi di bawah ini diklik ya. Di situ ada Bitly kelas Pak Firman, diklik saja, klik. Habis itu nanti akan keluar menu seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan kelas. Ini sesuaikan keinginan Bapak Ibu yang mana ya. Ini juga hasil riset saya. Ya, beberapa permasalahan Bapak Ibu pengennya yang masuk yang mana. Silahkan bisa dipilih. Nah, saya akan jelaskan kelas Akademi Trading Saham Juli angkatan ke-9 ya. Setiap bulan kita menyiptakan alumni. Ya, itu cuma 400.000 saja. Dan kita kelola hanya 100 orang saja. Kita akan adakan 8 kali pertemuan ya selama 1 bulan di bulan Juli. Ya, silakan bisa masuk, registrasi saja, klik nanti ikuti saja prosedurnya. Nah, di situ Bapak Ibu akan dibedah tuh bagaimana cara manajemen resiko bandar. Itu ada 16 materi. Pokoknya saya bahas ya kayak perkuliahan, tapi ya di situ Bapak Ibu ya. Kita kelasnya offline karena target saya itu adalah para para pemula ya yang sibuk kerja dan lain sebagainya. Jadi kelasnya pada jam 19:30 waktu Indonesia Barat ya. Dikasih tahu alat-alatnya apa yang dipakai, nanti Pak Firman dibongkar semuanya seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi mohon maaf di kelas ini itu nggak ada rekomendasinya, tapi diajari bagaimana saham-saham yang bakal terbang untuk besok, dibongkar semua ya. Mana saham yang baik untuk trading, invest atau untuk scalpingan, itu dibahas di kelas ini juga. Nah, terus Pak Firman saya nggak mau masuk kelas, pengen dapat rekomendasi aja Pak Firman. Boleh. Ini ada rekomendasi level 1, 2, 3 ini yang kategorinya itu per bulan. Ya, kalau yang level 4 itu setahun. Apakah kita nanti ambil level 1 nanti lanjut ke enggak? Jadi pilihan saja. Seperti itu. Tapi yang ini rekomendasi saham ini Bapak Ibu itu enggak ada materinya. Ya, seperti itu. Itu ya, nanti Bapak Ibu tinggal dipilih saja. Nah, kita juga ada yang level prioritas. Ini pasti cuan kelas awal investor pemula, medium investor pemula, dan juga kelas pro investor pemula. Itu yang apa? Ini Bapak Ibu bisa dapatkan materi dan juga pendampingan secara khusus. Nah, kalau yang ini tuh jamnya kita tentukan bisanya kapan. Ya. Bapak Ibu dapat materi dan juga rekomendasi. Nah, kalau yang medium ini materi, rekomendasi, dan juga live trading bareng dengan saya. Ya, ini yang online semua. Nah, kalau yang kelas pro itu bisa ketemu saya langsung ya, Bapak Ibu itu di Jakarta, di Surabaya, di Jogja atau di mana, ini bisa ambil di sini. Atau di luar Pulau Jawa, boleh. Ya, nanti tinggal bicarakan untuk transportasinya di situ, tenang saja. Ya, seperti Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu tinggal dipilih. Dan ingat ya, kelas ini itu khusus untuk kalian yang butuh saja. Yang nggak butuh, nggak apa-apa. Tonton saja video kali ini, atau enggak ya pilih di kelas lain nggak apa-apa ya, seperti itu. Ini hanya orang yang butuh saja yang ingin belajar dengan saya, atau enggak kalian bisa belajar sama alumni kami ya yang sudah jago-jago itu di luar di beberapa pulau itu kami sudah ciptakan ya, dan sekarang sudah bisa cuan konsisten. Silahkan belajar di situ, tapi kayaknya nggak mau mereka mempelajari kalian ya, karena nggak kuat mental ya menghadapi atau membimbing kalian sulit seperti itu
Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat ya. Nanti kita akan review sama apa lagi. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.